Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang statistika dan distribusi sampling. Distribusi sampling. Di sini ada populasi sebanyak 5 dengan rata-ratanya 5,6 dan variansinya 7,44. Akan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 2 dengan pengembalian. Kemudian dilakukan sebanyak 25 kali pengulangan. Sehingga diperoleh rata-ratanya 5,6 untuk rata-rata kumulatif dan variansinya 37,2. Jadi, persamaan dari populasi dan sampel di sini adalah nilai X bar sama dengan mu sama dengan 5,6 dan variansinya untuk yang X bar sama dengan S kuadrat sama dengan sigma kuadrat per N. Jadi, untuk yang X populasi berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat. Untuk yang sampel X bar berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat per N. Untuk distribusi sampling bagi rata-rata sampel, di sini misalkan kita mempunyai sebuah populasi berukuran N dengan parameter mu dan simpangan baku sigma. Dari populasi diambil sampel acak berukuran N. Jika N populasi cukup besar dibandingkan dengan N sampel, maka berlaku ekspektasi X bar sama dengan mu X bar sama dengan mu. Variansi X bar sama dengan sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat per N, di mana mu X bar adalah rata-rata distribusi sampling dari X bar, sigma X bar adalah simpangan baku dari X bar. Jadi rumus di atas akan sangat optimal apabila N sampel per N populasi lebih kecil sama dengan 5%. Dalil limit pusat. Sebaran populasi X yang memiliki nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat jika diambil sampel secara acak dari populasi tersebut sebanyak N, di mana N-nya cukup besar, maka X bar akan menyebar mendekati sebaran normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat per N. Jadi, rumus bakunya di sini Z sama dengan X min mu per sigma untuk populasi, dan untuk sampelnya Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Jadi, yang pertama, distribusi sampling akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampel lebih dari 30. Yang kedua, jika populasi simetris, distribusi sampel akan mendekati distribusi normal dengan ukuran N lebih besar dari 15. Yang ketiga, jika populasi berdistribusi normal, distribusi sampel akan berdistribusi normal dengan semua ukuran sampel. Contoh, sebuah perusahaan pupuk organik cair menjual produksinya dalam botol kemasan berisi 1 liter. Diketahui bahwa isi botol tersebut sebenarnya berdistribusi normal dengan rata-rata 1,02 liter dan simpangan baku 0,04 liter. Pertanyaannya, jika seseorang membeli 1 botol pupuk cair tersebut, berapakah nilai peluang botol tersebut berisi paling tidak 1 liter per botol? Ya, dari soal diketahui mu sama dengan 1,02, sigma sama dengan 0,04. Jadi nilai
Z-nya adalah nilai Z populasi sama dengan X min mu per sigma. Diperoleh hasil negatif 0,5. Dari Z negatif 0,5 kita cari di tabel normal baku, diperoleh hasilnya 0,6915. Jadi peluang botol tersebut berisi paling tidak 1 liter per botol adalah 69,15%. Pertanyaan yang kedua, jika seorang ketua kelompok tani membeli 20 botol untuk keperluan anggota kelompok taninya, tentukan peluang rata-rata dari 20 botol tersebut paling sedikit 1 liter per botol. Jadi, diambil sampelnya sebanyak 20, N-nya, dan mu-nya sama dengan mu X bar, sama dengan 1,02. Untuk sigma X bar-nya adalah 0,04 per akar 20, sama dengan 0,0089. Jadi, peluang X bar lebih besar dari 1 adalah peluang Z lebih besar dari minus 2,24. Sehingga diperoleh nilainya adalah berdasarkan tabel Z, diperoleh hasil 0,9875. Jadi peluang rata-rata dari 20 botol tersebut paling sedikit 1 liter per botol adalah 98,75%. Nah, jadi begini bentuk tabel Z-nya. Jadi untuk yang di slide sebelumnya, kita mencari nilai Z lebih kecil sama dengan minus 2,24. Jadi kita cari untuk yang Z di kolom minus 2,2 dan Z di barisnya 0,04. Jadi diperoleh 0,0125. Oke, selanjutnya distribusi sampling bagi selisih rata-rata sampel X bar 1 minus X bar 2. Jadi misal dua populasi yang berbeda masing-masing dengan rata-rata mu1 dan mu2 serta variansi sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2 diambil sampel yang independen masing-masing berukuran N1 dan N2, maka distribusi dari selisih antara kedua rata-rata sampel yaitu X bar 1 minus X bar 2 akan mendekati distribusi normal. Dengan Z-nya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangi mu1 kurang mu2 dibagi akar dari sigma kuadrat X bar 1 minus X bar 2. Di mana sigma kuadrat X bar 1 minus X bar 2 adalah sigma kuadrat 1 per N1 ditambah sigma kuadrat 2 per N2. Contoh, tinggi rata-rata mahasiswa suatu perguruan tinggi adalah 162 cm dengan simpangan baku 4 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan mahasiswi adalah 158 cm dengan simpangan baku 5 cm. Jika diambil sampel acak 36 mahasiswa dan 49 mahasiswi, berapakah peluang bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa akan 6 cm lebih tinggi dari mahasiswi? Jadi diketahui mu, sigma, dan N untuk mahasiswa maupun mahasiswi. Kemudian peluang dari X bar 1 minus X bar 2 lebih besar sama dengan 6.
sama dengan hasilnya adalah 0,5202. Jadi peluang rata-rata tinggi badan mahasiswa akan 6 cm lebih tinggi dari mahasiswi adalah 52,02%. Distribusi sampling bagi proporsi. Misal suatu sampel acak berukuran N diambil dari suatu populasi binomial dengan rata-rata NP dan variansinya adalah NP dikali 1 minus P, maka distribusi sampling bagi P topi akan mendekati distribusi normal dengan nilai harapannya adalah mu P sama dengan P dan variansinya adalah sigma kuadrat P sama dengan P dikali 1 minus P per N. Maka dengan menggunakan transformasi diperoleh Z sama dengan P topi minus P per akar P kali 1 minus P per N. Contoh, dalam suatu pemilihan kepala desa, diketahui bahwa 55% pemilih memilih A sebagai kepala desa. Misal diambil sampel acak 100 orang pemilih. Berapa peluang A akan terpilih sebagai kepala desa lebih dari 50%? Diketahui P sama dengan 55% atau 0,55 dan P topi 50% atau 0,5 dengan N sampelnya adalah 100, sehingga peluang P topi lebih besar dari 0,5 adalah 0,8438. Jadi, peluang A akan terpilih sebagai kepala desa lebih dari 50% adalah 84,38%. Distribusi T. Distribusi T berlaku jika ukuran sampel kecil atau N lebih kecil dari 30. Maka nilai variansi sampel akan berfluktuasi dari satu sampel ke sampel lainnya dan tidak lagi berdistribusi normal baku. William S. Gosset memperkenalkan distribusi ini dengan nama distribusi T-student pada tahun 1908. Jadi misal X bar dan S kuadrat masing-masing adalah rata-rata dan variansi dari suatu sampel berukuran N yang diambil dari suatu populasi normal dengan rata-rata populasi mu dan variansi sigma kuadrat yang tidak diketahui besarnya, maka rumus baku T adalah T sama dengan X bar min mu per S per akar N dengan derajat bebas N min 1. Jadi distribusi ini diturunkan berdasarkan distribusi normal baku dan distribusi Q kuadrat. Untuk proses penurunannya menggunakan transformasi peubah acak. Jadi misal peubah acak U berdistribusi normal baku dan peubah acak V berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas R. Kedua peubah acak U dan V saling bebas. Kemudian menggunakan transformasi peubah acak T sama dengan U per akar V per R. Jadi dengan fungsi densitas U adalah distribusi normal baku dan fungsi densitas dari V adalah distribusi Q kuadrat. Kemudian fungsi densitas gabungan U dan V yang saling bebas adalah perkalian dari fungsi densitas dari U dikali fungsi densitas dari V. Lalu fungsi densitas gabungan T dan dimisalkan W sama dengan V diperoleh adalah sebagai berikut. Dari fungsi densitas gabungan T dan W, kemudian dicari fungsi densitas marginal dari T, yaitu diperoleh H1T sama dengan gamma R plus 1 per 2
per gamma R per 2 akar pi kali R kali 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2. Di mana T-nya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Dan fungsi H1T berdistribusi T dengan derajat bebasnya R. Contoh, misalkan pembacak T mengikuti distribusi T dengan derajat bebas 5, hitung peluang T lebih kecil sama dengan minus 1,476. Jadi diperoleh hasilnya menggunakan tabel T yang berdasarkan rumusnya menggunakan fungsi densitas marginal dari T, diperoleh T lebih kecil sama dengan 1,476 adalah 0,9. Jadi 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Nah, pertanyaan yang kedua. Hitung peluang T di antara 2,015 dan 2,571. Diperoleh 0,975 dikurangi 0,95 sama dengan 0,025. Ya, jadi bentuk tampilan tabel T student seperti ini. Jadi dengan menggunakan rumus dari fungsi densitas distribusi T akan diperoleh hasil seperti pada tabel berikut. Sebagai contoh di sini T 0,05 dengan derajat bebas 24 diperoleh hasil 1,71088. Jadi di kolom pertama kita cari dulu derajat bebasnya 24. Kemudian di baris pertama kita cari 0,05. Kemudian kita tarik garis lurus. Diperoleh hasil 1,71088. Oke, kemudian distribusi F. Distribusi ini diturunkan berdasarkan dua peubah berdistribusi Q kuadrat. Proses penurunan menggunakan transformasi peubah acak. Misal, peubah acak U dan V berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas R1 dan R2. Kedua peubah acak U dan V saling bebas. Kemudian ditransformasikan dengan F sama dengan U per R1 per V per R2. Jadi dengan densitas dari U adalah distribusi Q kuadrat dengan persamaannya sebagai berikut. Fungsi densitas dari V adalah Q kuadrat dengan fungsinya sebagai berikut. Diperoleh gabungannya di mana U dan V saling bebas sehingga fungsi densitas gabungannya adalah perkalian dari fungsi densitas U dikali fungsi densitas dari V. Kemudian ditransformasi menjadi fungsi densitas gabungan T dan Z sama dengan V. Diperoleh hasil sebagai berikut. Sehingga fungsi densitas marginal dari F adalah H1F sama dengan gamma R1 plus R2 per 2 dikali R1 per R2 pangkat R1 per 2 per gamma R1 per 2 dikali gamma R2 per 2 dikali F pangkat R1 per 2 minus 1 per 1 plus F R1 per R2 pangkat R1 per
plus R2 dibagi 2, di mana F-nya dari 0 sampai tak hingga. Contoh soal, misalkan peubah acak F mengikuti distribusi F dengan derajat bebas, R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 5. Hitung peluang F lebih kecil sama dengan A sama dengan 0,99. Jadi berdasarkan tabel F, diperoleh A sama dengan 12,1. Pertanyaan kedua, hitung peluang F di antara 5,41 dan 7,76. Dengan menggunakan tabel F, diperoleh 0,975, dan untuk yang T 5,41 diperoleh 0,95, sehingga 0,975 dikurangi 0,95 sama dengan 0,025. Jadi tabel F-nya sebagai berikut, di mana untuk yang kolom pertama merupakan nilai alfanya dari 0,95, 0,975 dan 0,999. Dan kolom kedua adalah derajat bebas kedua. Dan untuk yang baris pertama adalah derajat bebas pertama. Jadi nanti ditarik garis lurusnya, sehingga diperoleh hasil nanti berupa peluang dari F. Distribusi beta. Peubah acak X berdistribusi beta jika fungsi densitasnya adalah Fx sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta kali X pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus X pangkat beta minus 1, di mana X-nya dari 0 sampai 1, alfanya lebih besar dari 0, betanya lebih besar dari 0. Untuk rata-rata dan variansi dari distribusi beta dirumuskan mu sama dengan alfa per alfa plus beta, dan sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta per alfa plus beta dikuadratkan dikali alfa plus beta plus 1. Fungsi beta untuk alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0 adalah B alfa beta sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus X pangkat beta minus 1 dx. Sifat-sifat fungsi beta. Jadi, untuk fungsi beta, B alfa beta sama dengan B beta alfa. Yang kedua, B alfa beta sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta. Contoh, jika peubah acak X mengikuti distribusi beta dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3, hitung peluang X lebih kecil dari 0,3. Jadi dengan menggunakan fungsi densitas dari beta, dimasukkan nilai alfa sama dengan 2, beta sama dengan 3, diperoleh gamma 5 dibagi gamma 2 dikali gamma 3 dikali X dikali 1 minus X pangkat 2. Jadi alfanya tadi 2 dikurangi 1 jadi 1, jadi tinggal X 1 minus X ini pangkat beta minus 1, jadi betanya 3 dikurangi 1 jadi 2, sehingga diperoleh hasil di mana gamma 5 itu adalah 5 min 1 faktorial
gamma 2 adalah 2 minus 1 faktorial, gamma 3 adalah 3 minus 1 faktorial. Jadi, nilai fx-nya adalah 12x dikali 1 minus x dikuadratkan. Sehingga, peluang x lebih kecil dari 0,3 sama dengan integral dari 0 sampai 0,3 12x dikali 1 minus x dikuadratkan dx, diperoleh hasilnya 0,3483. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.